Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021. Hari ini karena besok libur, mungkin banyak yang kembali ke rumahnya, yang kerjanya di luar kota kembali ke keluarganya karena besok libur Sabtu Minggu, sehingga bisa punya waktu lebih lama di rumah gitu ya, punya waktu lebih lama untuk bersama dengan keluarga. Liburan kali ini lebih baik di rumah saja gitu ya, membuat rumah menjadi surga, membuat rumah menjadi penuh dengan kebahagiaan. Karena sebetulnya yang namanya rekreasi, yang namanya wisata itu tidak harus keluar rumah. Anda bisa di rumah, di halaman, bisa mungkin di belakang rumah. Kebetulan saya di belakang rumah, bisa bakar-bakar di rumah gitu ya, atau masak sate, atau kita pasang tenda dan sebagainya. Ada banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan selama liburan meskipun di rumah saja. Untuk tujuannya apa? Mempererat hubungan antara keluarga. Karena itu suatu yang penting. Jangan Anda hanya sibuk bekerja, keluar rumah setiap hari, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, tidak ketemu anaknya, berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur. Anda dapat uang, tapi ada sisi lain yang Anda korbankan. Ini namanya tidak balancing, hidup Anda tidak seimbang. Mengorbankan yang satu untuk yang lain. Kadang banyak orang mengatakan bahwa harus berkorban satu untuk yang lain. Buat saya itu salah. Karena semuanya bisa berjalan bersama-sama, semuanya bisa berjalan beriringan, asalkan manajemen pikirannya benar, manajemen dirinya benar. Handphone saja bisa melakukan banyak aktivitas bersamaan. Artinya otak manusia, diri manusia juga bisa menjalankan semuanya secara balancing. Kalau di dunia komputer, karena saya seorang programmer, saya seorang dosen informatika, saya juga praktisi di bidang IT. Di situ selalu ada yang namanya balancing. Bagaimana membuat balance sebuah kinerja perangkat. Di dunia telekomunikasi juga ada istilah untuk balancing power. Bagaimana powernya diseimbangkan. Dan ini juga sebetulnya meniru manusia. Bagaimana menyimbangkan semua power kita untuk semua aktivitas sehingga tidak ada yang dikorbankan. Sehingga kalau ada buku motivasi yang bilang harus berkorban waktu dulu, harus berkorban keluarga dulu, no, bullshit. Itu biasanya motivatornya tidak paham pikiran, hanya paham untuk teriak-teriak, hanya paham untuk membakar semangat, lompat-lompat, mengepalkan tangan, yes bisa dan sebagainya. Dan maaf, di cahaya kehidupan tidak ada acara ngepal-ngepalkan tangan, tidak ada acara teriak-teriak, tidak ada acara yes gitu ya. Karena yang namanya kehidupan itu tidak butuh heroik. Kehidupan itu butuh dijalani dengan santai, dengan seimbang, dengan penuh kenyamanan dan kenikmatan. Tidak butuh harus terlihat heroik, berjuang berangkat pagi, pulang malam, banting tulang, apalagi terlihat macam-macam sebagainya. No, itu bukan manusia sesungguhnya. Manusia sejati adalah manusia yang bisa menjalankan kehidupan dengan seimbang, dengan tenang, dengan santai. Kalau bahasa agamanya dengan ikhlas. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Tuhan menyuruh kita untuk selalu tenang. Kalau istilah saya selalu di kondisi alpha stage. Kenapa saya kasih nama alpha mind control? Untuk membuat orang sadar bahwa sebetulnya kuncinya adalah di ketenangan, di kondisi alpha, bukan gerasa gerusu, bukan heroik dan sebagainya. Anda tidak perlu itu, kecuali Anda ingin terlihat heroik gitu ya, terlihat segimana gitu. Dan saya memilih jalan yang santai, yang nikmat, yang tenang, dan penuh dengan kedamaian. Air yang tenang itu menghanyutkan. Pahami itu. Hari ini tadi saya seperti biasa pagi hari memulai hari dengan
bakar-bakar kalori, treadmill, kemudian bermain bersama Ami gitu ya, bermain badminton. Ami sudah cukup lumayan bisa bermain badminton ya, sudah 5 kali dia bermain tanpa kejatuhan koknya. Dan saya melanjutkan memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari mana ya? Oh, dari Bontang, Kalimantan Timur. Karena beda zona waktu, maka saya harus mulai lebih awal supaya di sana juga jam 9. Ibu ini alhamdulillah tanda kutip terselamatkan setelah nonton Cahaya Kehidupan. Kenapa saya bilang terselamatkan? Karena ibu ini sebelum nonton Cahaya Kehidupan, dia merasa marah sama Tuhannya. Dia merasa kecewa dengan Tuhannya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan banyak amalan, sudah bangun malam, sudah puasa, baca amalan beribu-ribu kali, mengerjakan berbagai semua hal, membaca bacaan ayat-ayat dan sebagainya. Tapi dia merasa hidupnya tidak enak. Suaminya susah dikasih tahu, anaknya tidak enak. Dia bisnisnya tidak bertumbuh. Sampai suatu hari, kata dia, tiba-tiba dia di-share oleh temannya sebuah video dari Cahaya Kehidupan. Nah, ini yang saya bilang, Anda perlu men-share video Cahaya Kehidupan ke teman-teman Anda. Kenapa? Ini bisa menjadi jalan kebaikan buat teman Anda dan Anda juga tentunya. Anda juga mendapatkan pahala kebaikan. Kenapa? Berbagi kebaikan kepada orang lain. Ketika si ibu ini nonton video di Cahaya Kehidupan itu, dia menonton dan akhirnya pelan-pelan dia sadari, berarti Tuhan itu baik ya. Berarti bukan Tuhan yang membuat saya seperti ini, bukan karena amalan saya, bukan karena sholat saya atau apapun juga, tapi karena pikiran saya yang salah. Sehingga harusnya saya benahi pikiran saya. Dia tonton lagi semua videonya, dia subscribe channelnya Cahaya Kehidupan, dia tonton satu persatu. Dan tadi dia cerita bahwa hidup saya sudah mulai berubah, Mas. Dia kebetulan bisnis logam dinar dan sudah mulai banyak yang membeli. Kemudian anaknya yang satu sudah mulai menurut, suaminya sudah dapat proyek lagi. Kemudian dia juga penjahit dan sudah mulai dapat orderan. Lalu dia memutuskan untuk mendaftar untuk belajar kelas AMC supaya lebih dalam lagi, dan akhirnya dia tadi mengatakan, ini baru ilmu yang luar biasa, Mas. Saya sudah belajar loa, sudah belajar kajian, sudah belajar macam-macam, dan baru di sini saya mendapatkan tuntas semuanya, saya paham semuanya, dan ternyata Tuhan itu maha baik. Ternyata Allah itu maha baik. Saya yang salah selama ini berprasangka jelek sama Allahnya. Kali ini, sore ini saya betul-betul sadar kembali bahwa Allah itu maha baik. Dan itu membuat saya tadi sedikit terharu. Kenapa? Karena saya senang ketika seseorang itu kembali kepada Allahnya, kembali kepada Tuhannya, kembali dengan sebenar-benarnya kembali, yaitu menyadari bahwa Tuhan itu maha baik, Allah itu maha baik. Karena sudah dibekali oleh pikiran, dan pikiran makainya gampang, sehingga semua bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk kemampuan, untuk kebaikan hidup kita sendiri. Tujuan MC adalah membuat Anda, membuat semua orang berbaik sangka penuh kepada Tuhannya, mengenal Tuhan dengan sebaik-baiknya mengenali. Karena si ibu tadi juga bilang, ada sebuah ayat di Al-Quran yang dia katakan, sudah aku tundukkan langit, bumi, gunung dan seisinya untuk manusia, dan itu hanya dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir. Dan di MC lah dia menemukan apa berpikir yang benar itu. Buat Anda yang selama ini dan mungkin sekarang sedang ngeluh sama Tuhannya, sedang ngomel sama Tuhannya, sadari dan bertobatlah bahwa sesungguhnya kejelekan di hidup Anda bukan karena Tuhan, tapi karena Anda sendiri yang menariknya. Saat malam, selamat istirahat, selamat berlibur.
yang liburan, dan nikmati liburan di rumah aja dengan penuh kebaikan. Salam sehat, salam kaya dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.